Hai guys, selamat datang di alur cerita film Steve ID. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Rambo First Blood 2, di mana film ini melanjutkan petualangan Rambo di First Blood 1. Setelah Rambo dibawa Kolonel Trautman pasca konflik Rambo dengan para polisi di First Blood sebelumnya, Rambo pun harus menjalani hukuman selama 5 tahun di sebuah lapas. Sampai suatu hari Kolonel Trautman datang menjenguk Rambo dan menawarkan sebuah kesepakatan, jika Rambo bersedia menjalankan misi rahasia negara maka akan ada kemungkinan ia akan dibebaskan dari penjara dan akan mendapatkan pengampunan dari Presiden. Rambo harus menjalankan misi ke Vietnam untuk mencari tahu keberadaan tawanan-tawanan perang tentara Amerika, di mana tempat itu merupakan tempat di mana Rambo dahulu meloloskan diri saat ditawan pasukan Vietnam dan hanya Rambo yang berhasil hidup. Inilah alasan Kolonel Trautman dan negaranya memilih hanya Rambo sajalah yang cocok untuk menjalankan misi ini, karena hanya Rambo yang sangat mengenal daerah tersebut. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Apakah Rambo akan berhasil menjalankan misi atau Rambo malah akan jadi tawanan tentara-tentara Vietnam lagi seperti dahulu? Yuk mari kita langsung masuk saja ke alur cerita lengkapnya. Sir, do we get the win this time? This time it's up to you. I'll meet you both in the operations center in 1 hour. Saat semua sudah siap, Rambo pun bersiap menaiki pesawat pengantarnya, namun sebelum ia menaiki pesawat, Rambo berbicara kepada Kolonel Trautman kalau ia hanya bisa mempercayai Kolonel Trautman saja, apalagi sempat mendengar Murdoch bercerita tentang masa lalunya yang mungkin saja Rambo tahu, kalau Murdoch dulu mengorbankan seluruh anak buahnya demi dirinya saja. Pesawat pengantar pun mulai berangkat. Rambo sudah bersiap untuk terjun saat sudah sampai di titik yang ditentukan. Namun saat Rambo terjun malah tali penarik parasutnya harus tersangkut di badan pesawat. Ini tentu saja sangat fatal. Selain badan Rambo bisa tercabik-cabik hancur terseret pesawat dan angin kencang, Rambo pun akan tewas seketika. Akhirnya Rambo pun memutuskan untuk memotong tali itu dengan resiko ia terjun bebas tanpa parasut besarnya, hingga Rambo pun terjun bebas ke pohon-pohon sebelum ia jatuh ke tanah. Beruntungnya di sini Rambo masih selamat, walaupun tubuhnya penuh luka akibat terkena ranting-ranting pun saat ia terjun bebas, Rambo pun bergegas mengambil semua benda yang ia jatuhkan walaupun hanya sebagian peralatannya saja yang ia bisa temukan.
Rambo berlari berpacu dengan waktu menuju titik di mana pemandunya Chobao sudah menunggunya, karena Rambo sudah sangat terlambat dari waktu yang semestinya ia sampai di titik pertemuan dengan pemandunya. Sampailah Rambo di sebuah tempat seperti kuil yang sudah lama terbengkalai, ia pun melihat sosok yang mengendap-endap di tempat itu, lalu Rambo menyergapnya dan ternyata seorang wanita. Wanita itu pun menyebut nama Rambo sebagai kode kalau ia adalah pemandunya. Rambo pun tak menyangka kalau pemandunya adalah seorang wanita. Singkat cerita, mereka pun berjalan menuju para perompak yang akan mengantar mereka melewati sungai agar bisa sampai ke titik misi. Chobao menjelaskan ke Rambo kalau hanya dengan cara itu, mereka bisa aman dari pengawasan tentara Vietnam. Sampailah mereka di tempat para perompak dan Chobao pun menyerahkan sejumlah uang sebagai bayaran untuk para perompak agar bisa mengantarkan mereka sampai ke titik misi. Rambo dan Chobao pun akhirnya berangkat. Di sini Chobao bertanya kepada Rambo awal mula ia bisa terlibat dalam misi ini, dan Rambo pun menjelaskan kalau ia diciptakan sebagai mesin perang dan mungkin ia bisa kapan saja bisa untuk ditumbalkan. Rambo pun bertanya balik kenapa Chobao bisa terlibat dengan hal ini. Chobao pun berkata kalau ayahnya dulu seorang intelijen negara namun tewas saat bertugas dan ia pun bertekad untuk menggantikan ayahnya sampai ia menemukan tempat yang penuh kedamaian. My father worked for intelligence agency. He killed and I take his place. Singkat cerita, Rambo dan Chobao pun akhirnya sampai di tempat di mana mereka harus berjalan sebentar untuk mencapai titik nol misi. Rambo dan Chobao pun akhirnya berjalan. Hingga saat malam hari pun tiba mereka sudah berada di tempat tersebut. Di sini Rambo malah merengsek masuk ke dalam markas tentara Vietnam karena ia melihat ada tawanan yang digantung dan disiksa. Chobao pun memperingatkan Rambo kalau misi mereka hanya memfoto lalu pergi dengan selamat. Namun Rambo berkata tidak ada misi lagi saat ini dan ia akan menyelamatkan tawanan itu. Rambo perlahan menyelinap agar bisa menghampiri para tawanan. Ia pun melihat para tawanan yang ada di dalam kurungan dan ada satu yang digantung untuk disiksa. Rambo mendekati tawanan yang digantung untuk ia bebaskan karena hanya dia yang bisa berjalan untuk saat ini. Dengan rencana Rambo akan menyelamatkan yang lain setelah tim bantuan Kolonel Trautman datang dan bisa mengambil alih markas tentara Vietnam. Rambo pun segera melepaskan ikatan tali yang mengekang si tawanan, lalu mengajaknya pergi dari tempat itu. Namun beberapa kali mereka hampir kepergok para tentara Vietnam yang sedang berjaga-jaga. Di sini Chobao malah kepergok oleh tentara Vietnam yang sudah bersiap menembaknya. Beruntungnya Rambo datang tepat waktu dan melemparkan pisaunya tepat di jidat si tentara. Mereka bertiga pun bergegas pergi dari tempat itu hingga waktu pun menjelang siang hari, dan tentara Vietnam sudah menyadari kalau ada dari mereka yang tewas dan tawanan sudah ada yang melarikan diri. Komandan pasukan Vietnam pun memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar habis-habisan Rambo dan yang lain. Rambo dan kawan-kawan akhirnya sampai di kapal para perompak yang akan membawa mereka kembali ke titik aman. Mereka pun akhirnya berareka. Di sini perompak berkhianat dan mendapat bayaran lebih dari tentara Vietnam. Rambo pun murka dan memaki mereka semua, namun langsung ditampar oleh pemimpin perompak. Chobao pun bertanya kenapa si perompak tega mengkhianati mereka, dan tiba-tiba Rambo memakai pisau kecilnya menyerang salah satu perompak dan merampas senjatanya, lalu menembaki para perompak dengan cepatnya. Kapal perang Vietnam pun menghujani kapal yang ditumpangi Rambo dengan bertubi-tubi. Rambo pun menyuruh Chobao dan temannya untuk segera lompat ke air karena kapal akan segera hancur lebur karena gempuran kapal perang Vietnam. Sementara Rambo mengambil sebuah RPG yang ada di kapal perompak lalu menembakkannya ke kapal perang Vietnam yang membuat kapal itu pun seketika hancur lebur. Namun kapal itu mengarah tepat ke arah kapal yang dinaiki Rambo. Rambo bergegas melompat ke air tapi salah satu anak buah perompak masih hidup dan menjerat lehernya Rambo dengan kawat begitu kuatnya. Rambo pun mengeluarkan pisau andalannya lalu menghabisi anak buah si perompak. Rambo berhasil terjun ke air sebelum kapal bertabrakan dan meledak dahsyat. Singkat cerita, Rambo, Chobao dan teman mereka pun sampai di titik perpisahan, di mana Rambo dan tawanan yang selamat akan menuju titik penjemputan yang dipimpin Kolonel Trautman langsung. Sementara Chobao akan kembali ke rumahnya. Mereka pun berpisah sampai di sini.
Rambo terus berlari agar segera sampai di titik penjemputan, namun tentara Vietnam sudah berada di tepat di belakang mereka. Rambo dan kawan pun dihujani mortir habis-habisan. Kolonel Trautman dengan helinya pun akhirnya tiba dan melihat posisi Rambo. Anak buah Murdoch pun melaporkan kalau Rambo masih selamat dan ia membawa salah satu tawanan yang selamat. Di saat heli sudah sangat dekat menjemput Rambo, Murdoch malah memerintahkan anak buahnya membatalkan misi penjemputan dan segera pergi dari tempat itu. Aneh banget kan? Di sini Kolonel Trautman sampai ditodong pakai senjata saat mencoba turun untuk menolong Rambo, hingga Kolonel Trautman pun tak bisa berbuat apa-apa dan harus meninggalkan Rambo yang sudah terkepung lagi pasukan Vietnam. Rambo dan tawanan yang selamat pun terpaksa menyerah kepada tentara Vietnam, hingga mereka pun harus dibawa kembali ke markas mereka. Namun dari kejauhan terlihat Chow Bao mengintip dan sudah feeling kalau Rambo akan mengalami hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, Rambo yang sudah tertangkap pun digantung di dalam sumur air saluran pembuangan kotoran, di mana tubuh-tubuhnya banyak lintah yang menempel dan menghisapi darahnya. Tak lama datanglah pasukan Rusia dengan sebuah helikopter di mana pasukan Vietnam bersekutu dengan tentara Rusia. Pimpinan tentara Rusia pun menghampiri dan mengajak ngobrol Rambo. Dia membujuk Rambo agar mau bicara di mana posisi rekan-rekan yang mengirimnya sampai akhirnya sampai ke sini. Ia pun memerintahkan agar Rambo dibersihkan dan akan ia interogasi untuk memintai keterangan. Di sini Rambo yang bungkam pun disiksa habis-habisan. Rambo disetrum, dihajar, bahkan mau dicongkel matanya dengan pisau yang sudah dipanaskan. Namun di sini Rambo hanya diam dan memang Rambo tak pernah menghiraukan rasa sakit. Dirasa menyiksa Rambo hanya sia-sia dan buang-buang waktu. Mereka pun akhirnya membawa tawanan yang sempat kabur bersama Rambo untuk mereka siksa dengan tujuan Rambo mau berbicara. Algojo tentara Rusia pun bersiap mencongkel mata pria itu, hingga akhirnya Rambo pun mau menurut kemauan mereka karena tak tega melihat si pria kalau sampai tercongkel matanya. Rambo pun disuruh menghubungi markasnya. Ia pun memanggil-manggil nama Murdoch dan berkata bahwa ia akan menghabisi Murdoch yang sudah mengkhianatinya. Rambo yang tahu bahwa Chow Bao sudah berada tepat di bawahnya untuk menyelamatkannya pun dengan cepat menghantamkan alat komunikasinya ke wajah Algojo tentara Rusia. Chow Bao pun dengan cepatnya menembaki mereka. Rambo dan Chow Bao pun berhasil lari tempat itu dan sedikit menjauh. Walaupun harus dikejar-kejar pasukan Vietnam dan Rusia, sampailah Rambo dan Chow Bao di titik aman. Mereka pun beristirahat sejenak dan berbicara sejenak. Di sini Chow Bao bertanya kemana tujuan Rambo sekarang. Apakah akan ke Thailand lalu ke Amerika? Rambo pun mengangguk iya. Chow Bao berharap Rambo bisa membawanya serta ke Amerika karena Chow Bao sudah lelah hidup di negara yang selalu konflik, dan Rambo pun bersedia membawa Chow Bao bersamanya. Mereka pun bersiap melanjutkan perjalanan. Namun tanpa mereka duga pasukan Vietnam menembaki mereka dan mengakibatkan Chow Bao harus sekarat di brondong tembakan pasukan Vietnam. Rambo pun membalas tembakan mereka yang membuat pasukan Vietnam semua tewas. Tersisa pemimpinnya saja yang kabur lari terbirit-birit. Chow Bao yang sekarat pun berkata kepada Rambo kalau Rambo jangan pernah melupakannya walaupun ia sudah tiada. Rambo pun hanya mengangguk saja. Rambo segera menguburkan jasad Chow Bao, dan ini semua membuat kemarahan dan murka Rambo untuk membalas dendam kepada pasukan Vietnam dan Rusia yang sudah menewaskan Chow Bao. Singkat cerita, perburuan pun berbalik. Sekarang Rambo yang berburu pasukan Vietnam dan Rambo pun lari ke sebuah pedesaan dan memancing ratusan tentara Vietnam ke dalam sebuah ladang jagung kering. Lalu Rambo memasang jebakan dengan darah ayam agar para tentara mengikuti darah itu. Namun Rambo sudah mempersiapkan bensin yang siap membakar ladang jagung hingga semua tentara Vietnam hangus terbakar terjebak di ladang jagung. Rambo juga memanah semua mobil-mobil kavaleri pasukan Vietnam yang berada di jembatan hingga meleduk satu persatu. Rambo lanjut berlari ke sebuah sungai di mana Chow Bao tewas ditembaki para pasukan Vietnam. Di sini ia bertemu dengan pimpinan pasukan Vietnam yang menewaskan Chow Bao. Rambo pun berhadapan satu lawan satu dengannya. Tentara itu pun terus menembaki Rambo hingga pelurunya habis dan Rambo langsung memanahnya tepat sasaran hingga membuat si tentara hancur lebur bagaikan abon.
Tak lama datanglah si Algojo, tentara Rusia dengan helikopternya membawa peledak yang begitu besarnya. Ia pun menjatuhkan peledak tepat di sungai di mana Rambo berada dan mengakibatkan ledakan yang begitu dahsyatnya. Dirasa Rambo sudah is dead, si Algojo pun menyuruh sang pilot heli agar turun mendekat ke sungai. Namun secara tiba-tiba Rambo muncul dan menarik salah satu tentara Rusia yang berada di dalam heli. Rambo pun naik ke dalam heli bertarung dengan si Algojo, hingga si Algojo pun harus terjatuh juga dari helikopternya. Rambo berhasil mengambil alih helikopter dan menuju ke markas tentara Vietnam di mana para tawanan disekap. Ia pun menyerang markas tentara Vietnam tanpa ampun hingga membuat semuanya hampir rata. Rambo bergegas membebaskan semua tawanan untuk segera dibawa pergi dari tempat itu, namun ternyata ada salah satu tentara Rusia yang masih hidup dan menembaki salah satu tawanan Amerika, namun Rambo dengan cepat menembakinya lagi. Mereka semua pun akhirnya bisa pergi dari tempat itu dengan menaiki heli. Sedang santai helikopter terbang, tak lama terlihat satu helikopter tempur besar yang dikemudikan komandan pasukan Rusia langsung mengejar heli Rambo dan kawan-kawan. Di sini heli itu menembaki heli Rambo dan kawan-kawan tanpa ampun, apalagi secara kekuatan heli Rambo kalah jauh dan mengakibatkan heli rusak parah hingga mengharuskan berhenti sejenak di atas sungai. Komandan tentara Rusia pun menghampiri tepat di hadapan heli Rambo dan kawan-kawan. Ia bersiap menembak heli Rambo dan kawan-kawan dengan rudalnya karena mengira Rambo dan yang lain sudah tewas di dalam heli. Namun secara mengejutkan Rambo bangun lalu menembakkan sebuah RPG ke arah heli komandan tentara Rusia, yang mengakibatkan heli itu pun seketika hancur lebur tanpa sisa. Rambo dan kawan-kawan pun segera pergi dari situ dan menuju ke markas tentara Amerika di mana Kolonel Trautman dan Murdoch berada. Walaupun harus mendarat darurat, Rambo dan kawan-kawan berhasil sampai ke markas Amerika. Rambo dengan senjata mesinnya pun turun dan menghajar anak buah Murdoch yang pernah meninggalkannya saat misi penjemputan kemarin. Rambo masuk ke dalam markas dan menembaki semua alat yang ada di situ karena saking murkanya ia karena sudah merasa dikhianati dan seakan ditumbalkan. Lalu Rambo pun menuju ke arah tempat kerja Murdoch. Murdoch ketakutan setengah mampus dan berusaha berbicara kepada Rambo kalau ia tak bermaksud mengkhianati Rambo, namun Rambo sudah terlanjur murka kepada Murdoch. Rambo pun menancapkan pisau tepat di samping wajah Murdoch yang membuat bulu ketek Murdoch pasti ketar-ketir. Rambo berpesan kepada Murdoch untuk segera mencari keberadaan tawanan lainnya dan ia harus menyelamatkan mereka, dan Rambo berjanji kalau Murdoch tak melakukan itu semua, maka ia pun akan menghabisi Murdoch kapan saja. Kisah pun berakhir untuk Rambo First Blood 2 ini guys. Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini adalah: hargailah setiap nyawa yang sudah berjuang demi negara, jangan mereka hanya dijadikan formalitas dan bisnis untuk kepentingan segolongan kelompok saja. Sampai jumpa lagi di alur cerita film Rambo season berikutnya ya guys. Jangan lupa like, subrek terlebih dahulu biar pas Mimin upload alur cerita film Rambo yang lain kalian gak bakal ketinggalan. Banyak-banyak terima kasih buat kalian semua, and love you guys.